Shalom saudara, kembali lagi dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia bersama dengan saya Pendeta Christina Febri Untari Ospara dari GKI Keranggan. Mari untuk masuk dalam pembacaan firman kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pemilik kehidupan kami datang dengan penuh syukur ya Allah untuk hari baru, untuk kesempatan baru, untuk cinta kasih Tuhan yang kami boleh alami dalam seluruh kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan sabda firman Tuhan, kami rindu diubahkan semakin hari semakin berkenan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kebenaran firman boleh disampaikan dengan sederhana, dipahami dan dilakukan dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya umat Tuhan yang terkasih, tentu ayat ini bukan sesuatu yang asing bagi setiap kita, tetapi menarik untuk kita menggumulkan. Apalagi dalam konteks sekarang di mana semua serba cepat, semua serba viral, maka ada banyak kesempatan kita melihat dalam video-video, dalam rekaman-rekaman, tertangkap oleh kamera bagaimana seseorang marah karena pengalaman yang dia alami terekam di media sosial dan gone viral. Nah, maka kita mau belajar bahwa ternyata salah satu pesan firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, maka kita belajar melalui pesan dalam kitab Yakobus tentang bagaimana kesediaan kita untuk cepat mendengar. Karena Allah pun memberi teladan bagaimana dia mendengarkan umatnya dalam bacaan-bacaan, pemazmur mengungkapkan bagaimana dia berseru kepada Allah yang mendengar seruan hatinya. Bagaimana para peratap juga menyampaikan ratapannya kepada Allah yang mendengarkan. Maka kesediaan kita untuk hidup mendengarkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita mendengarkan orang-orang di sekitar kita, memberi diri, memberi hati secara utuh. Dan sebelum meresponnya, kita juga diberi waktu, diberi jeda untuk kemudian menyampaikan respon kita masing-masing. Nah, mendengarkan dalam budaya orang Yahudi menjadi salah satu ciri atau tanda kebijaksanaan. Sedangkan kemarahan, emosi yang meluap-luap merupakan bagian dari sesuatu yang menyebabkan dosa. Nah, maka kita diingatkan lewat pembacaan hari ini tentang bagaimana kesediaan kita untuk mendengar, baik itu sabda firman Tuhan, mendengarkan perenungan yang menguatkan, meneguhkan, tapi juga dalam keseharian kita belajar untuk mendengar. Itu kenapa setiap kita punya dua telinga dan satu mulut, agar kita punya kesediaan untuk lebih banyak mendengarkan. Memberi hati pada anggota keluarga kita, kepada rekan-rekan, sahabat yang memang sedang butuh untuk berbagi keluh kesah mereka. Yang menarik, Yakobus juga mengajak kita untuk melihat bahwa pendengar, dalam hal ini pendengar firman Tuhan, dan pelaku firman Tuhan menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, baik itu dalam ibadah minggu, dalam perenungan saat ini, maupun dalam refleksi kita pribadi, kita juga diajak untuk mengupayakan benih-benih firman Tuhan itu dalam kehidupan yang kita jalani, dalam keseharian. Yakobus 1 ayat 22, be doers of the word and not hearers only. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman Tuhan. Maka mari mulai dari kehidupan kita sehari-hari, kita memberi diri untuk mendengarkan satu dengan yang lain. Ada banyak anak-anak, ada banyak remaja pemuda yang saat ini memilih untuk cerita, memilih untuk curhat, memilih untuk berbagi keluh kesahnya kepada AI,
kepada ChatGPT tentang bagaimana dia mengerjakan ujiannya, tentang perasaannya, tentang keluh kesahnya. Kenapa? Karena barangkali ini menjadi teguran juga bagi setiap kita untuk lebih hadir bagi satu dengan yang lain. Kesediaan orang tua untuk mendengarkan anak, kesediaan pasangan untuk mendengarkan suami dan istri, kesediaan sahabat untuk duduk mendengarkan rekannya. Salah satu tren yang menarik menyatakan we listen and we don't judge. Meskipun ini nggak mudah ya, seringkali ketika mendengar sesuatu dengan mudah kita menghakimi, dengan mudah kita merespon gitu ya. Tapi ketika kita diajak untuk mendengar, cepat mendengar. Itu yang menjadi panggilan setiap kita. Mari meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah orang-orang kita kasihi, mendengarkan keluh kesah mereka, memberi hati dan diri kita bagi setiap mereka, tapi juga memberi diri kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengendalikan diri, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman dan teguran yang Tuhan berikan untuk kami senantiasa belajar lebih cepat mendengar, untuk kami mau mengendalikan perkataan kami. Ampuni kami apabila perkataan yang kami ucapkan melukai sesama kami, mendukakan hati Tuhan, dan juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka tolonglah setiap kami agar melalui perkataan kami, perbuatan, dan pikiran kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini, dengan orang-orang yang kami kasihi, di tengah bangsa dan negara kami, mereka yang sedang berjuang dalam pemulihan, Tuhan membersamai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.